Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alaidin Koto Channel. Hari ini kita kembali lagi di program mengenal lebih dekat mengenai Profesor Dr. Alaidin Koto. Nah, pada part selanjutnya, yakni pada hari ini, pada part 6, kita akan membahas mengenai bagaimana sih sejarah ketika Prof menjabat dosen, namun bukan dalam konteks dosennya. Kita akan mengkaji mengenai menjabat apa selain dosen. Nah, kali ini kita tentunya kedatangan Prof sendiri. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Prof, gimana nih Prof kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah baik, Kelsa. Alhamdulillah sehat. Gimana aktivitas hari ini, Prof? Lancar? Lancar. Pagi tadi ada jogging, ya. Sambil sarapan juga. Iya. Ya, itulah kerja orang mesin. Sarapan apa tuh, Prof? Macam-macam lah. Macam-macam. Macam-macam sarapan, sama ikut-ikut dibuat sama anak-anak, sama kawan-kawan. Ya. Biasanya kalau misalnya weekend itu kita jogging nggak, Prof? Jogging tadi, Prof? Kalau Bapak tuh bukannya weekend. Apa tuh? Setiap pagi. Oh, setiap pagi ya. Ya, kalau nggak ada hal yang acara yang begitu urgent, setiap pagi Pak jogging. Setiap pagi ya, Prof ya. Beda sama kami generasi muda. Harusnya kalian lebih aktif. Biasanya kami weekend aja, Prof. Weekend. Okay. Nah, nih Prof, kita bahas mendalam lagi nih, Prof, mengenai kemarin kita udah bahas di masa kampus ya, Prof, yaitu sebagai dosen, Prof. Tapi kalau saya penasaran nih, Prof, selain dosen apa aja sih, Prof, jabatan yang pernah Prof jabati di Winsus Karyau, Prof? Ya, baik. Pertanyaan Kelsa itu mengembalikan memori Bapak itu ke tahun 1982. 1982 ya, Prof. Jadi itu sudah berarti 40 berapa tuh? 42 tahun ya. 42 tahun ya. 42 tahun. Kenapa begitu? Dulu sudah kita bicarakan bahwa saya atau Bapak masuk jadi terima sebagai CPNS, calon pegawai negeri sipil untuk dosen tahun 1981. Nah, itu baru CPNS ya. CPNS ya, Prof. Nah, di akhir 1981, Bapak melamar, memasukkan permohonan untuk mengikuti kursus bahasa Inggris di Caltech namanya. Caltech ya. Caltech itu sekarang Chevron. Chevron. Ya, perusahaan minyak Amerika yang ada di Pekanbaru itu. Nah, itu kursus di situ sangat terkenal waktu itu. Orang yang pernah kursus itu tuh dianggap itu hebat gitu ya waktu itu ya. Iya, Prof. Jadi singkat cerita, Bapak diterima di situ. Tapi melalui tes dan ada yang terima, ada yang tidak. Jadi tesnya apa tuh, Prof? Macam-macam. Jadi tes basic ya, basic bahasa Inggrisnya dulu. Itu kursus bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris dulu. Jadi kemudian kalau mereka menilai orang ini punya bakat, itu diterima, kalau tidak gitu. Oh, berarti jadi tidak semuanya yang diterima. Jadi singkat cerita, kira-kira bulan Maret 82, habis senam pagi di kampus, Bapak dipanggil oleh Pak Rektor. Rektornya waktu itu Bapak Suwarno Ahmadi. Beliau seorang kolonel tentara. Habis acara senam pagi, beliau panggil Bapak. Iya, Prof. Alaidin, sini, masuk ke ruang Bapak. Iya, Pak, masuk. Sampai di situ beliau nanya, kamu apa, melamar, masukkan permohonan untuk ikut kursus bahasa Inggris di Caltech? Itu kalau tahun-tahun itu di Pekanbaru ini, jangankan bekerja atau apa, kalau sudah Caltech itu sudah tinggi sekali, itu prestis sekali kan. Walaupun hanya sekedar untuk masuk kursus saja, karena itu disaring. Jadi Bapak jawab, iya Pak. Kamu punya keluarga di Caltech? Enggak ada, Pak. Betul nih, enggak ada. Kamu lulus bisa nih? masuk ya, Prof? Kamu lulus nih? Rezeki saya lah, Pak. Oh gitu ya. Nah, sekarang begini, ada nasihat Bapak ke kamu. Apa, Pak? Bapak tengok kamu ini bakat sekolah, gitu. Dan kemudian kamu jangan harap jabatan apapun di kampus ini.
Ya sebagai anak muda lah, sebagai anak waktu itu kan bapak kan aman aja ya. Iya Pak, ya. Dan kamu nggak usah mengharap jabatan apapun di sini, kamu sekolah saja. Bapak tengok kamu berbakat untuk sekolah. Mungkin beliau berharap bapak bertanya, kenapa jangan jabatan, harap jabatan? Bapak tidak bertanya. Waktu itu nggak bertanya ya Pak? Beliau sendiri yang menjelaskan kenapa. Kenapanya itu rasanya kurang baik kalau Bapak ceritakan di video ini ya. Ada alasannya yang agak sensitif lah waktu itu ya. Dan untuk Bapak pada waktu itu sesuatu yang sangat baru lah waktu itu. Jadi kamu sekolah aja. Bapak tengok kamu punya bakat untuk sekolah, lanjut sekolah. Jadi baik Pak, terima kasih. Ya selamat, kamu terus kursus itu. Teruslah kursus bahasa Inggris. Dulu kan sudah Bapak ceritakan juga, Bapak pernah lulus ikut pendidikan khusus di bidang antropologi sosial atas biaya foundation dengan LIPI segala macam lah. Nah, Bapak ingat kata-kata beliau itu. Jangan harap jabatan apapun di sini. Dan itu Bapak pegang. Dan mau Bapak hilangkan keinginan itu. Kata beliau, kamu bakat sekolah, Pak sekolah. Tetapi tahun 1984 waktu itu Bapak sedang konsentrasi menyelesaikan disertasi doktor. Dipanggil oleh rektor sesudah Bapak Soeharno, itu nama beliau astagfirullah, lupa nama beliau. Nah, jadi Bapak yang sudah Pak Warno kan, pokoknya di belakang nama beliau Rahman lah. Rahman. Jadi sayang juga Bapak, mudah-mudahan nanti ingat. Nanti kita tulis saja Prof. Ya. Jadi dipanggil oleh rektor, menghadap. Aladin, ya duduk, ya Pak. Kamu Bapak minta pegang jabatan Kepala Balai Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kalau sekarang namanya lembaga penelitian LP2M. Nah waktu itu Bapak ingat kata Pak Soeharno yang dulu. Jangan ingat jabatan. Jangan, kamu tidak harap jabatan. Harap jabatan. Sama Bapak. Tapi tidak mungkin itu Bapak katakan kepada beliau. Ya, kepada beliau. Jadi alasan Bapak ada apa, Pak? Apa tuh, Prof? Saya kan masih menyelesaikan disertasi, Pak. Nanti tidak selesai disertasi saya. Oh, marah beliau. Saya tidak mau kamu menggunakan alasan itu. Banyak orang menjadikan jabatan sebagai penghalang menyelesaikan kuliah. Justru kamu harus selesai kuliah di saat dikasih tantangan berjabatan. Jabatan. Jadi ya karena perintah itu tentu kita bantu aja ya. Baik Pak, siap ya. Akhirnya diangkatlah jadi kepala Balai Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 94 sampai tahun 97 awal. Pertengahan 97. Jadi lebih dari 3 tahun setengah kan. Ingat Bapak kata-kata Pak Soeharno Amadi, gimana nih? Gitu kan? Nah iyalah, karena ini adalah perintah dan kita harus taat, ya, taat kepada pimpinan diikut. Tahun 97 ada pemilihan wakil dekan di Fakultas Syariah. Nah waktu itu Bapak diminta jadi wakil dekan. Ingat lagi yang kemarin itu kan? Tapi karena diperintah oleh dekan pada waktu itu, akhirnya masuk juga lah, ya, menjadi wakil dekan. 7 bulan. Itu gimana prosesnya? Prosesnya waktu itu aklamasi saja. Aklamasi ditunjuk secara penuh. Ya, ditunjuk secara penuh oleh senat. Dulu kan ada senat di fakultas itu. Menjadi wakil dekan. 7 bulan jadi wakil dekan. Tiba saatnya dekan yang saat itu habis masa jabatan. Beliau nggak bisa dipilih lagi karena sudah 2 periode. Nah oleh dekan ini, ibu dekan itu, nama beliau Ibu Asma Salut. Suami beliau Pak Profesor Amin Lutfi, rektor waktu itu. Jadi Ibu Asma panggil, Ledin, kata Bapak, Ledilah jadi dekan sini.
ini sudah 3 kali berturut-turut nih. Nggak mungkin pula menolak kan. Akhirnya Pak iya kan dipilih oleh Senat. Rupanya Senat oleh Bu Asma waktu itu lemparkan ke forum, ada 2 orang calon. Bagaimana kalau Pak Alaidin aja kita apakan? Ya, Prof sama saja. Siapa dulu Prof? Ada satu lagi Pak Safi Jafri nama beliau. Pak Safi Jafri sebenarnya beliau lebih senior. Tapi Pak Senat menyetujui saja Bapak jadi dekan. Kemudian ketua Bapak jadi dekan, Pak Safi Pak angkat jadi wakil dekan. Jadi diangkat jadi dekan tahun 1998 sampai 2002. Nah, karena Bapak jadi pegang jabatan itu bukan keinginan Bapak sendiri. Yang selalu katakanlah diperintah oleh atasan Pak Eko Ija. Ketika sudah jadi dekan, seminggu sesudah dilantik, Bapak kumpulkan dosen-dosen, sampaikan ke dosen-dosen. Tolong catat, saya hanya bersedia 1 periode. Itu gimana Prof? Alasannya kenapa? Ya itu, maka ada yang protes. Prof, ini kemana nih, baru aja kan sudah ngomong seperti itu. Iya. Orang kan sudah bertahan sampai 2 periode, 3 periode, gimana? Enggak, saya hanya 1 periode aja. Dari awal ini saya katakan supaya saya diingatkan nanti keenaan saya. Alasannya apa? Apa tuh Prof? Yang pertama, saya cinta kerja. Tapi saya takut cinta jabatan. Kalau cinta kerja, saya akan bekerja. Kalau cinta jabatan, saya nanti akan mempertahankan jabatan dengan cara apapun. Itu saya tidak suka. Saya tidak suka. Jadi yang kedua, yang ketiga, dengan membatasi waktu hanya 1 periode, dalam 1 periode saya akan bekerja maksimal. Karena saya akan, kalau lebih saya akan berhenti. Nah, itu. Oh, lucu pula nih penolong gitu ya. Dan bukan lucu, supaya yang keempat supaya kalian bersiap-siap menggantikan itu. Saya terus terang saya cinta kerja. Tapi tidak cinta jabatan ya, saya takut cinta jabatan. Kalau cinta kerja itu penting, harus. Itulah. Tahun 2002 itu habis masa jabatan, ada dosen datang. Prof, kan masih bisa satu lagi. Jangan suruh saya mencabut apa yang saya katakan. Saya cukup bersama di sini. Selesai, serahkan ke yang lain, dipilih. Pemilihan selanjutnya ya, Prof. Pemilihan selanjutnya terpilihlah Bapak Safi'i Jafri yang dulu wakil yang dulu sebagai kawan-kawan mau maju dulu ya. Beliau jadi beliau yang menggantikan Bapak sebagai dekan fakultas. Selanjutnya ya, Prof, dari 2003 berarti. 2003. Nah, selesai aja di dekan. Nah, kemudian pengalaman di dekan itu gimana, Prof? Ya biasalah pengalaman. Dulu kan fakultas itu tidak sebesar sekarang. Tidak banyak, ada fakultas syariah, tarbiyah, dakwah dan usuluddin, dan kampusnya juga terlalu banyak, dan mahasiswanya waktu itu mahasiswa fakultas syariah itu 1.500 kalau nggak salah siapa waktu itu. Dulu Prof? Iya, tidak terlalu banyak ya. Terlalu banyak ya? Tidak. Dulu banyak. Dulu kan antar fakultas hampir sama, saling kenal aja sama sekali. Nggak bedanya Bapak tengok dulu dengan sekarang. Dulu mahasiswa itu belajar dengan dosen rata-rata betul-betul belajar gitu. Serius, dan dosen juga seperti itu, dan sopan santun, adab, akhlak ke dosen itu masih nampak sekali waktu itu. Jadi Bapak katakan kepada wakil-wakil dekan, saya ingatkan terus, ingat jabatan saya cuma 1 periode, dan tolong Anda jangan menjadi pencinta jabatan. Cintai-cintailah pekerjaan. Itu. Dan banyak birokrasi mahasiswa yang dulu mengajukan judul skripsi berputar-putar sampai kemana, Bapak pangkas, banyak sekali pangkas. Jadi pangkas sehingga mahasiswa lebih cepat selesai. Mana yang mampu selesai, yang mampu cepat selesai gitu. 2002 selesai jabatan dekan. Kemudian Bapak ingin bebas keluar. Mungkin Bapak sudah ditakdirkan oleh Allah tidak terlalu dengan duduk di kantor gitu. Gitu di kantor. Bapak ingin explore di luar. Tapi kemudian oleh Pak Rektor waktu itu, Pak Amir Lutfi, diminta juga menjadi direktur
ISAIS namanya. Jadi Lembaga Pengkajian Islam Asia Tenggara. Oh iya Prof. Dan itu pun Bapak pimpin selama berapa tahun? 2 tahun. Dari tahun berapa Prof? Dari tahun 2002 selesai, sambung ke situ sampai 2004. Berarti 2004. 2 tahun juga? 2 tahun. Setelah itu Bapak lepaskan jabatan itu. Nah, itu jabatan di kampus. Itu apa Prof pengalaman yang kedua nih Prof? Pengalaman yang di Asia Tenggara tadi itu. Asia Tenggara itu kan itu kajian lembaga mengkaji tentang Islam di Asia Tenggara. Jadi perkembangan Islam di Asia Tenggara dalam berbagai aspek. Tidak hanya dalam aspek agama secara artian sempit, tapi juga ekonomi umat Islam, pertanian Islam, teknologi segala macam. Itu kita himpun semua data tentang Islam di Asia Tenggara. Ya, di Indonesia, di Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei. Bapak udah kemana-mana melakukan penelitian. Kemana aja tuh? Ya, kalau di Asia Tenggara tuh hampir rata-rata ya, ke Singapura, ke Malaysia, ke Brunei, ke Thailand, ke Vietnam, ke Kamboja. Mana lagi? Kayak Indonesia apalagi ya. Jadi yang belum begini. Terakhir Bapak mau ke Myanmar. Mau ke Myanmar untuk penelitian tentang Islam Asia Tenggara. Rupanya Bapak tidak mengambil visa, rupanya ke Myanmar itu pakai visa, Jadi sampai di lewat Malaysia tuh, Bapak telepon kawan di kedutaan Indonesia yang ada di Myanmar, kata mereka, udah Prof, di sini aja datang, nanti kami mengurus, kami jemput ke apa? Ke bandara. Ke pesawat katanya, kami jemput ke pesawat katanya. Karena pengalaman sebelumnya seperti itu memang waktu Bapak ke Vietnam, itu dijemput oleh konsulat kita di Ho Chi Minh City atau di Saigon. Bapak coba pulang ke situ ke Myanmar seperti itu tanpa visa kan? Visa, ya. Waktu check in di bandara, orang bandara nggak mau ngasihkan nomor check karena Anda tidak punya visa. Iya. Jadi Pak katakan kepada petugas check in, saya sudah dijamin oleh duta besar saya untuk sana. Apa ke mereka? Ya kan duta besar Anda akan pergi ke negeri orang, tak bisa, itu kendala. Jadi yang belum bawa pergi ke Myanmar, Laos, Filipina, dari sekian negara ASEAN itu ya. Jadi dari segi itulah, disitulah Bapak melihat bagaimana Islam di Asia Tenggara ini ternyata sebenarnya Asia Tenggara ini dulunya Islam. Filipina itu kerajaan Islam. Di Myanmar juga begitu ya. Cuma kalau di Vietnam itu sayangnya itu Islam juga dulu itu kan orang Champa orang Champa itu kan Muslim dulu. Tapi karena dikalahkan oleh kerajaan lupa itu yang Buddha itu, hilanglah kerajaan itu di Vietnam. Kalau Thailand gimana Pak? Kalau Thailand itu kan Thailand Selatan yang Muslim itu, yang Muslim itu. Orang Thailand Selatan itu Melayu. Oh, Melayu. Jadi tahun 2000 berapa Pak? 2005 ya. Keliling Thailand Selatan itu ada Patani, Patani, Songkla, ada Naratiwat, macam-macam lah. Itu desa-desanya seperti desa kampung kita di Sumatera tahun-tahun 60-an gitu. Ke kampungnya pagi-pagi itu pergi sarapan pagi ke warung-warung di kampung-kampung pakai dinding atap rumia, pakai lantainya lantai bambu. Orang-orang sana pakai sarung gitu, makan pisang goreng gitu. Kayak kampung kita semua itu. Jadi terasa dan rasanya orang-orang Thailand Selatan itu memang ada perasaan tertekan. Karena mereka orang Melayu dan dipaksa menjadi orang Thai. Ya, padahal kenapa dikatakan dipaksa jadi orang Thai? Mereka harus pandai berbahasa Thailand. Dan nama mereka banyak yang harus diubah dengan bahasa nama Thailand. Jadi ada tertekan perasaan itu bagi mereka. Jadi gitu. Jadi kalau Filipina itu kan kerajaan Islam juga ya, di Mindanao itu dulu kan, tapi hilang kemudian karena umat Islam itu sudah melupakan ajaran Islam dan lalu mereka lupa dengan jati dirinya, ya lalu orang lah. Nah itu pengalaman di kampus dalam artian jabatan. Nah
jabatan itu sebenarnya kalau bagi dosen, dekan sampai rektor itu namanya itu jabatan tambahan. Kalau jabatan yang sungguhnya ya apa namanya asisten ahli terus sampai ke profesor. Jadi ingat ya, profesor itu bukan pangkat, bukan gelar. Apa tuh, Prof? Tapi profesor itu jabatan. Jadi orang sekarang profesor seakan-akan menjadi jabatan. Padahal bukan jabatan. Bukan gelar. Bukan gelar, tapi gelar, jabatan. Gelar tertinggi itu adalah doktor. Jadi kalau pendidikan tinggi doktor, jabatan tertinggi seorang dosen itu adalah profesor. Bukan rektor itu. Baik. Saatnya kita sudah berada di akhir episode ya, Prof ya. Nah, kita mungkin minta kata-kata dari Prof sendiri, Prof. Bagaimana kata-kata penutup untuk generasi muda, Prof? Ya, jadi untuk generasi muda, umumnya kalian kan sedang mencari nih, mencari jati diri. Mau jadi apa kalian? Carilah selama sekolah ini sama kuliah ini. Ketika kalian sudah menemukan diri kalian, berdiri di situ, kenali potensi diri kalian, kembangkan itu. Nggak usah tiru orang. Jadi istilah Bapak tuh be yourself. Be yourself. Nah, jadilah dirimu sendiri dan istiqamah di situ, insya Allah kamu sukses di situ. Jangan orang jadi gini kita mau begini, kita tidak punya begini. Ikut ya, Prof ya. Akibatnya kita tidak jadi apa-apa. Gitu. Oke. Baik, Sobat Alaidin Koto Channel, kita sudah mendengarkan tadi mengenai bagaimana perjalanan Prof selama menjadi dosen dan juga tadi berbagai kegiatan juga Prof tadi sebagai di media pengajian dan juga dalam kegiatan apa tadi, Prof? Yang kedua sebagai dekan ya, Prof? Dekan dan juga penelitian di Asia Tenggara. Baik, kita tutup episode kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe dan nantikan terus keseruan dari episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, bye-bye, Prof.